Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi hak paten, yang mana kelompok 1 memiliki 5 anggota. Yang pertama, Dimas Prayoga dengan NPM 1912011012. Yang kedua, Desi Anissa Putri dengan NPM 1912011006. Yang ketiga, Agnesa Aryunda Wuryansi dengan NPM 1912011024. Yang keempat, Okta Rido Pangestu dengan NPM 1912011009. Yang kelima, Julia Putri Sadayana dengan NPM 1912011020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hak paten, yang mana pengertian hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada investor atas hasil investasi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu dilaksanakan sendiri. Investasi tersebut memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Invensi memiliki ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan proses, atau kesempurnaan dan penyempurnaan pengembangan produk atau prosesnya. Lalu, inventor adalah beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan. Melindungi hak paten memiliki 2 perlindungan, yaitu paten dan paten sederhana. Lalu, paten yang dimaksud yaitu yang pertama spesifik bidang teknologi, yang kedua baru, yang ketiga inventif, yang keempat dapat diterapkan dalam industri, jangka waktu perlindungan 20 tahun. Paten sederhana memiliki 4 indikasi, yaitu spesifik di bidang teknologi, baru, dapat diterapkan dalam industri dalam jangka perlindungan 10 tahun. Syarat dan tata cara permohonan paten. Yang pertama, paten diberikan berdasarkan permohonan. Kedua, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Yang ketiga, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Yang terakhir, permohonan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, permohonan paten paling sedikit memuat yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor. Ketiga, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum. Yang keempat, nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum. Yang kelima, nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. Yang terakhir, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal pemohon diajukan dengan hak prioritas. Perlindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus antara lain: pertama, permohonan banding terhadap penolakan permohonan. Kedua, permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi klaim dan atau gambar setelah permohonan diberi paten. Yang terakhir, pemohon banding terhadap keputusan pemberian paten. Susunan Komisi Banding Paten. Yang pertama yaitu 1 orang ketua merangkap anggota. Yang kedua, 1 orang wakil ketua merangkap anggota. Yang ketiga, paling banyak 30 orang anggota berasal dari unsur 15 orang ahli di bidang paten dan 15 orang pemeriksa. Hak paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, serta sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 108 UU nomor 13 tahun 2016. Yang pertama, hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Yang kedua,
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek fidusia diatur dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian sengketa paten dapat menggugat ke pengadilan niaga. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang tata cara gugatan. Tata cara gugatan terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. 2. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat. 3. Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. 4. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. 5. Jurusita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Selanjutnya, permohonan kasasi didaftarkan ke pengadilan niaga yang telah memutus gugatan paling lama 14 hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi. Sidang pemeriksaan atas berkas kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima. Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 hari sejak tanggal berkas kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terkait dengan perbuatan yang dilarang setiap orang tanpa persetujuan pemegang hak paten dibagi menjadi 2, yaitu dalam hal paten produk. Yang pertama, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang kedua, dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Untuk ketentuan pidana dalam hak paten dibagi menjadi 4. Yang pertama, pelanggaran paten dipidana 4 tahun dengan denda 1 miliar. Yang kedua, pelanggaran paten sederhana dipidana 2 tahun dengan denda 500 juta. Yang ketiga, pelanggaran terhadap gangguan kesehatan dipidana 7 tahun, denda 2 miliar. Yang keempat, pelanggaran terhadap kematian manusia dipidana 10 tahun dengan denda 3,5 miliar. Contoh teknologi yang membeli hak paten yaitu cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo. Yang kedua, alat pemindai ECVT oleh Warsito. Yang ketiga, pengembangan bahan bakar dari membran sel. Demikian dari kelompok 1 tentang hak paten. Sekian materi yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.